Menunda pekerjaan terasa seperti hal kecil. Sekali melakukannya, rasanya tidak ada dampak. Tapi semakin sering dilakukan, semakin sulit untuk berhenti. Tugas menumpuk, pikiran terbebani, dan tanpa disadari, waktu terus berlalu tanpa hasil. Orang stoik tidak terjebak dalam kebiasaan ini. Mereka tahu bahwa menunda berarti menyerahkan kendali hidup kepada rasa malas dan ketakutan. Mereka memilih bertindak sekarang, bukan nanti. Mereka memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Setiap detik yang berlalu tidak bisa dikembalikan. Kali ini kita akan membahas mengapa orang stoik tidak menunda-nunda pekerjaan dan bagaimana prinsip mereka bisa membantu Anda menjadi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih produktif. Orang stoik memahami, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Orang stoik tidak menunda pekerjaan karena mereka sadar bahwa waktu bukan sekadar angka di jam atau kalender, melainkan hidup itu sendiri yang terus berjalan. Setiap detik yang terlewat adalah bagian dari hidup yang tidak bisa diulang. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata bahwa manusia sering mengeluh kekurangan waktu, padahal mereka justru sering membuang-buangnya. Ini adalah kebiasaan umum banyak orang. Mereka menunda tugas-tugas penting, berpikir masih ada hari esok. Tetapi tanpa sadar, mereka membiarkan waktu berlalu tanpa hasil apapun. Orang stoik memahami bahwa waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa diputar ulang, dan tidak bisa diperpanjang. Karena itu, mereka bertindak sekarang, bukan nanti. Mereka sadar bahwa setiap momen yang dihabiskan dengan menunda pekerjaan adalah kesempatan yang terbuang. Jika seseorang menunda tugas selama 1 jam, maka ia sudah kehilangan 1 jam dari hidupnya yang seharusnya bisa digunakan untuk berkembang, belajar, atau mendekatkan diri ke tujuan. Itulah sebabnya orang stoik selalu bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan saat ini benar-benar bernilai? Jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya ingin menghabiskannya dengan menunda? Banyak orang menunda pekerjaan bukan karena mereka benar-benar sibuk, tetapi karena mereka tidak mau menghadapi ketidaknyamanan. Menyelesaikan tugas membutuhkan usaha, berpikir keras, dan terkadang menghadapi kegagalan. Otak manusia cenderung mencari jalan termudah dengan menghindari hal-hal yang sulit. Ini sebabnya seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video atau bermain media sosial, padahal ada tugas penting yang menunggu. Orang stoik menyadari bahwa kenyamanan sementara dari menunda pekerjaan justru akan menjadi penderitaan di masa depan. Mereka paham bahwa menghindari pekerjaan hanya akan menambah beban mental. Sebaliknya, mereka memilih untuk langsung bertindak, menyelesaikan tugas satu persatu, dan tidak membiarkan ketakutan atau rasa malas menghalangi mereka. Mereka percaya bahwa menghadapi kesulitan sekarang lebih baik daripada menanggung konsekuensi buruk akibat menunda. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang harus menyelesaikan proyek dalam 1 minggu. Jika ia menunda dan baru mengerjakannya di hari terakhir, ia akan mengalami stres, tergesa-gesa, dan mungkin menghasilkan pekerjaan yang buruk. Sebaliknya, jika ia mulai mengerjakan sejak hari pertama, ia bisa bekerja dengan tenang, membuat hasil yang lebih baik, dan tidak perlu mengalami tekanan berlebihan. Orang stoik memilih disiplin sekarang agar bisa menikmati ketenangan di masa depan. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas hidup ada di tangan kita sendiri. Namun ketika seseorang menunda pekerjaan, ia sebenarnya menyerahkan kendali itu pada faktor eksternal, emosi, rasa malas, atau keadaan yang tidak menentu. Misalnya, jika seseorang menunda belajar untuk ujian, ia akan bergantung pada keberuntungan di hari ujian. Jika seseorang menunda menabung, ia akan bergantung pada keadaan ekonomi di masa depan. Orang stoik memahami bahwa kehidupan yang terarah hanya bisa dicapai jika seseorang mengambil tindakan sekarang, bukan nanti. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah berkata bahwa kita harus melakukan tugas kita tanpa menunda, karena setiap tugas yang kita kerjakan adalah bagian dari kehidupan kita yang lebih besar. Orang stoik percaya bahwa hidup ini adalah kumpulan dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jika seseorang terbiasa menunda, ia sedang membentuk kebiasaan buruk yang akan sulit diubah. Sebaliknya, jika ia terbiasa bertindak segera,
ia akan memiliki hidup yang lebih teratur, produktif, dan bebas dari penyesalan. Coba perhatikan dua orang yang memiliki impian besar. Yang pertama selalu menunda dan mencari alasan untuk tidak memulai, sementara yang kedua langsung bertindak meskipun dengan langkah kecil. 5 tahun kemudian, yang pertama mungkin masih berada di titik yang sama, sementara yang kedua sudah jauh melangkah menuju impiannya. Ini adalah bukti nyata bahwa menunda bukan hanya soal menunda satu tugas, tetapi juga menunda masa depan yang lebih baik. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan pemikiran negatif, tetapi sebuah pengingat bahwa hidup ini terbatas dan karena itu kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Orang stoik selalu mengingat bahwa mereka tidak tahu kapan waktu mereka akan habis, jadi menunda-nunda hanya akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Bayangkan seseorang yang selalu menunda untuk memulai bisnis, menunda untuk meminta maaf, atau menunda untuk mengejar impian. Lalu suatu hari, waktunya habis, kesempatan sudah hilang, dan ia hanya bisa menyesal. Orang stoik tidak ingin hidup dalam penyesalan, maka mereka memilih untuk bertindak sekarang. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, mengatakan bahwa kita harus bertindak seolah-olah setiap hari adalah kesempatan terakhir kita untuk melakukan sesuatu yang berarti. Ini bukan berarti kita harus terburu-buru dalam segala hal, tetapi kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa waktu terus berjalan. Jika ada sesuatu yang penting, lakukan sekarang. Jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perbaiki sekarang. Jika ada impian yang ingin diwujudkan, mulailah sekarang. Jadi mengapa orang stoik tidak menunda-nunda pekerjaan? Karena mereka tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan, bahwa penundaan adalah musuh produktivitas, bahwa hidup ini ada di tangan mereka sendiri, dan bahwa waktu mereka di dunia ini tidak bisa diprediksi. Mereka tidak ingin menyesal di kemudian hari. Mereka memilih untuk bertindak, bukan menunggu. Selanjutnya, orang stoik memahami bahwa menunda pekerjaan adalah beban mental yang tidak perlu. Orang stoik memahami bahwa menunda pekerjaan tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga menciptakan beban mental yang tidak perlu. Ketika seseorang menunda sesuatu, pikirannya tidak benar-benar bebas. Ia mungkin mencoba bersantai, menonton video, atau bermain game, tetapi di belakang kepalanya ada suara kecil yang terus mengingatkan bahwa masih ada tugas yang belum selesai. Ini menciptakan kecemasan yang tidak terlihat, membuat seseorang tidak bisa benar-benar menikmati waktu luangnya. Coba bayangkan seseorang yang memiliki tugas penting, tetapi ia menundanya dengan alasan nanti saja. Meskipun ia tampak santai, pikirannya terus-menerus mengingatkan bahwa tugas itu masih ada. Saat tidur, ia merasa tidak tenang. Saat bersantai, ia tidak bisa benar-benar menikmati waktu luangnya. Semakin lama ia menunda, semakin besar tekanan mental yang ia rasakan. Inilah yang disebut dengan Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat tugas yang belum selesai, menciptakan stres yang berkepanjangan. Orang stoik menghindari beban mental ini dengan segera menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka tahu bahwa semakin cepat pekerjaan selesai, semakin cepat pula pikiran mereka terbebas dari kecemasan. Alih-alih membiarkan tugas menggantung di pikiran mereka selama berhari-hari, mereka memilih untuk menanganinya sekarang dan menikmati ketenangan setelahnya. Banyak orang berpikir bahwa dengan menunda pekerjaan, mereka menghemat energi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Menunda pekerjaan menguras energi lebih banyak daripada mengerjakannya langsung. Bayangkan seseorang yang terus-menerus berpikir, saya harus menyelesaikan ini, tetapi tidak benar-benar melakukannya. Setiap kali ia mengingat tugasnya, ia merasa tertekan. Energi mentalnya terus terkuras, meskipun ia belum melakukan apapun. Orang stoik memahami bahwa keputusan kecil seperti menunda pekerjaan dapat berdampak besar pada keadaan emosional seseorang. Mereka tahu bahwa semakin lama sebuah tugas ditunda, semakin besar perasaan bersalah dan stres yang muncul. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk segera bertindak. Mereka tidak ingin membuang energi dengan memikirkan tugas yang belum selesai.
Sebaliknya, mereka menyelesaikan tugas tersebut agar pikiran mereka tetap ringan dan fokus pada hal-hal lain yang lebih penting. Sebagai contoh, bayangkan dua orang yang memiliki pekerjaan yang sama. Orang pertama langsung mengerjakan tugasnya dan menyelesaikannya dalam 2 jam. Setelah itu ia bisa beristirahat dengan tenang. Orang kedua, sebaliknya, menunda pekerjaan selama 2 hari. Selama 2 hari itu, ia terus merasa tertekan, berpikir tentang tugasnya, dan akhirnya tetap harus mengerjakannya dengan perasaan terburu-buru. Siapa yang lebih bijaksana? Jelas orang pertama yang memilih menyelesaikan tugasnya lebih awal dan menikmati ketenangan setelahnya. Orang Stoik juga memahami bahwa menunda pekerjaan bukan hanya menambah beban mental, tetapi juga seringkali memperbesar masalah. Sesuatu yang awalnya mudah diselesaikan bisa menjadi lebih sulit hanya karena terlalu lama ditunda. Misalnya, seseorang yang menunda membayar tagihan, mungkin awalnya hanya perlu membayar sejumlah kecil, tetapi karena terlambat, ia harus membayar denda. Contoh lain, seseorang yang menunda membersihkan kamarnya, mungkin awalnya hanya perlu merapikan beberapa barang. Namun jika ia terus menundanya, kamar itu akan semakin berantakan, dan pekerjaan yang tadinya bisa selesai dalam 10 menit, kini membutuhkan waktu berjam-jam. Orang Stoik menyadari bahwa kebiasaan menunda seringkali menciptakan masalah baru yang seharusnya bisa dihindari. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa kita harus menghadapi tugas kita dengan segera, tanpa ragu-ragu atau mencari alasan. Ia memahami bahwa semakin cepat sebuah pekerjaan diselesaikan, semakin kecil kemungkinan munculnya komplikasi di kemudian hari. Itulah sebabnya orang Stoik tidak hanya berpikir tentang kenyamanan saat ini, tetapi juga tentang konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan mereka. Orang Stoik percaya bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang adalah bagian dari perjalanan mereka menuju versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ketika seseorang menunda pekerjaan, mereka sebenarnya menunda perkembangan mereka sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang segera bertindak, mereka melatih disiplin, meningkatkan kemampuan mereka, dan semakin mendekat pada tujuan mereka. Bayangkan seseorang yang ingin belajar bahasa baru, tetapi terus menundanya. Ia selalu berkata, "Nanti saja, saya masih sibuk," atau "Saya akan mulai besok." 1 tahun berlalu, dan ia masih berada di titik yang sama. Sementara itu, orang lain yang mulai belajar meskipun hanya 5 menit sehari, kini sudah fasih berbicara dalam bahasa tersebut. Orang Stoik memahami bahwa perubahan besar datang dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mereka tidak menunggu motivasi atau momen yang sempurna. Mereka tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang, dan menunda pekerjaan berarti menunda pertumbuhan mereka sendiri. Dengan memahami bahwa menunda pekerjaan menciptakan beban mental, menguras energi, memperbesar masalah, dan menghambat pertumbuhan diri, orang Stoik memilih untuk segera bertindak. Mereka tidak ingin hidup dengan stres yang tidak perlu. Mereka tahu bahwa ketenangan sejati datang dari menyelesaikan tugas mereka sekarang, bukan nanti. Selanjutnya, orang Stoik memilih disiplin. Daripada motivasi, orang Stoik tidak bergantung pada motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka tahu bahwa motivasi itu tidak bisa diandalkan. Kadang ada, kadang hilang. Jika seseorang hanya mengerjakan tugas ketika sedang termotivasi, maka hasilnya tidak akan konsisten. Bisa saja hari ini merasa semangat, tetapi besok malas, dan akhirnya tugas terus tertunda. Sebaliknya, orang Stoik lebih mengutamakan disiplin. Mereka tetap bekerja meskipun tidak merasa termotivasi. Bagi mereka, tindakan lebih penting daripada perasaan. Jika sesuatu perlu dilakukan, maka harus dilakukan, tidak peduli sedang semangat atau tidak. Seperti yang dikatakan Epictetus, bagaimana seseorang menjadi baik dengan melakukan hal-hal baik berulang kali tanpa mencari alasan. Bayangkan seorang atlet yang hanya berlatih ketika merasa bersemangat. Ia mungkin akan berkembang, tetapi tidak secepat mereka yang berlatih setiap hari terlepas dari suasana hati mereka. Inilah yang dipahami oleh orang Stoik, bahwa disiplin bukan motivasi yang akan membawa hasil nyata. Banyak orang menunggu saat yang tepat untuk memulai sesuatu. Mereka menunggu hari di mana mereka merasa benar-benar siap, benar-benar bersemangat, atau memiliki waktu yang cukup. Masalahnya, saat yang sempurna itu jarang datang.
Sementara mereka menunggu, waktu terus berjalan, dan pekerjaan tetap tidak terselesaikan. Orang Stoik memahami bahwa lebih baik melakukan sesuatu secara kecil tetapi konsisten, daripada menunggu motivasi besar yang belum tentu datang. Marcus Aurelius mengatakan, jangan bicara tentang apa yang harus dilakukan, lakukan saja. Ini berarti, daripada berlama-lama berpikir atau mencari inspirasi, lebih baik langsung mulai bekerja, meskipun dengan langkah kecil. Sebagai contoh, jika seseorang ingin menulis buku tetapi menunggu momen inspirasi yang sempurna, kemungkinan besar bukunya tidak akan pernah selesai. Tetapi jika ia menulis 1 halaman setiap hari, dalam setahun ia sudah memiliki lebih dari 300 halaman. Cukup untuk 1 buku penuh. Orang Stoik lebih memilih langkah kecil yang dilakukan setiap hari daripada ledakan motivasi yang hanya bertahan sesaat. Salah satu prinsip Stoikisme adalah tidak membiarkan emosi menguasai tindakan. Jika seseorang selalu mengikuti emosinya, ia akan mudah terdistraksi dan kehilangan fokus. Hari ini ia mungkin merasa semangat dan bekerja keras, tetapi besok ia merasa malas dan menunda semuanya. Orang Stoik menyadari bahwa jika ingin mencapai sesuatu, mereka tidak bisa bergantung pada perasaan yang berubah-ubah. Mereka membangun kebiasaan dan rutinitas yang membuat mereka tetap produktif, terlepas dari suasana hati mereka. Jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, mereka mengerjakannya tanpa menunggu suasana hati yang tepat. Coba bayangkan seorang dokter bedah, ia tidak bisa menunggu sampai merasa termotivasi untuk melakukan operasi. Ia harus tetap bekerja dengan tenang dan fokus karena ada nyawa yang bergantung padanya. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua tugas menyenangkan, tetapi jika ingin berkembang, kita harus tetap melakukannya. Orang Stoik memiliki filosofi sederhana. Lakukan apa yang harus dilakukan tanpa mengeluh, tanpa menunda. Mereka melihat tugas sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, bukan sebagai sesuatu yang bisa dihindari. Seneca mengatakan, hidup ini seperti sungai yang mengalir. Jika kita menunggu airnya berhenti agar bisa menyeberang, kita tidak akan pernah sampai ke seberang. Artinya, jika kita menunggu waktu yang sempurna atau perasaan yang ideal, kita tidak akan pernah bergerak maju. Orang Stoik tahu bahwa dunia tidak akan berhenti hanya karena seseorang merasa malas atau tidak termotivasi. Jadi mereka tidak membuang waktu dengan mencari alasan atau menunda-nunda. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, yaitu tindakan mereka sendiri. Dengan memilih disiplin daripada motivasi, orang Stoik mampu menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa menunda-nunda. Mereka tidak membiarkan perasaan menghalangi mereka, mereka tidak menunggu inspirasi datang, dan mereka tidak mencari alasan. Mereka hanya melakukan apa yang harus dilakukan setiap hari, sampai semuanya selesai. Terakhir, orang Stoik memahami bahwa masa depan dibentuk oleh tindakan saat ini. Banyak orang berpikir bahwa mereka masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka merasa bisa menunda hari ini dan menggantinya dengan kerja keras besok. Namun, orang Stoik memahami bahwa masa depan tidak bisa ditebak. Tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki energi, kesempatan, atau bahkan waktu yang sama besok. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini berarti banyak orang menunda-nunda bukan karena mereka benar-benar tidak bisa melakukannya, tetapi karena mereka membayangkan bahwa nanti akan ada waktu yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Padahal waktu terbaik untuk bertindak selalu sekarang. Bayangkan seseorang yang ingin membangun bisnis, tetapi terus menunda dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya ia menyadari bahwa tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Hanya waktu yang sudah terbuang sia-sia. Orang Stoik tidak ingin kehilangan kendali seperti itu, jadi mereka bertindak sekarang, bukan nanti. Orang Stoik memahami bahwa keputusan kecil yang diambil hari ini akan membentuk masa depan mereka. Setiap tugas yang diselesaikan, setiap kebiasaan yang dibangun, dan setiap langkah kecil yang diambil adalah investasi jangka panjang bagi diri mereka sendiri. Epictetus mengajarkan, kemajuan tidak datang secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari latihan terus-menerus. Ini berarti bahwa hasil besar
bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, tetapi merupakan akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, seseorang yang ingin sehat tidak bisa hanya berolahraga satu kali lalu berharap mendapatkan hasil instan. Ia harus melakukannya secara rutin. Begitu juga dengan produktivitas. Jika ingin sukses dalam pekerjaan, tidak cukup hanya bekerja keras sesekali. Disiplin harus diterapkan setiap hari. Orang Stoik sadar bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli atau dikembalikan. Mereka tidak mau terjebak dalam ilusi bahwa mereka memiliki waktu tak terbatas untuk melakukan sesuatu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan bertindak seperti orang yang akan hidup selama 10.000 tahun. Hidup berlalu dengan cepat. Gunakan waktu yang kamu miliki dengan baik." Ini bukan berarti hidup harus dijalani dengan terburu-buru, tetapi bahwa setiap detik harus digunakan dengan bijak. Ketika seseorang menunda pekerjaan, pada dasarnya ia sedang menolak kenyataan bahwa waktu terus berjalan. Tidak peduli seberapa banyak seseorang ingin menghindarinya, tugas yang ditunda tidak akan hilang. Justru semakin lama ditunda, semakin besar beban yang akan dirasakan nanti. Orang Stoik tahu bahwa satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang lebih baik adalah dengan bertindak di masa sekarang. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna karena mereka tahu waktu yang sempurna itu tidak ada. Dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat bagaimana orang-orang sukses bukanlah mereka yang selalu menunggu inspirasi atau kesempatan datang sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengambil langkah pertama, bahkan saat mereka tidak merasa siap. Seneca berkata, saat kita menunda, hidup terus berjalan. Dengan kata lain, jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, dunia tidak akan berhenti untuk menunggu kita. Orang Stoik memahami ini dengan baik, itulah sebabnya mereka memilih untuk bertindak tanpa menunda-nunda. Mereka tahu bahwa menunda pekerjaan berarti menunda pertumbuhan, kesuksesan, dan pencapaian mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka selalu bertindak sekarang. Karena mereka tidak ingin masa depan mereka ditentukan oleh kebiasaan menunda yang bisa mereka hindari hari ini. Menunda-nunda hanya membuat beban semakin berat, sementara tindakan kecil yang dilakukan sekarang akan membentuk masa depan yang lebih baik. Orang Stoik memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga, sekali hilang tak bisa kembali. Jadi mulailah sekarang, lakukan apa yang harus dilakukan tanpa menunggu momen sempurna. Karena pada akhirnya bukan rencana atau niat yang membawa perubahan, tapi tindakan nyata. Terima kasih sudah menonton. Sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.